Limuan telah berhasil diselamatkan. Melawan hukum langit, Wang Lin berhasil menanamkan Nas Chenshou Limuan pada janin seorang wanita hamil. Dalam 19 tahun kemudian di mana Nas Chenshou Limuan telah pulih, hukuman langit akan datang kembali. Namun Wang Lin percaya setelah memblokirnya sekali, Wang Lin akan dapat menahan yang kedua. Kemudian setelah pertarungan besar itu Wang Lin kembali untuk memulihkan dirinya. Tubuh kedua Wang Lin kembali ke sisi pagoda untuk pemulihan, sedangkan tubuh asli Dewa Kuno kembali memasuki pelatihan tertutup di bawah tanah. Setelah pertarungan besar itu 6 bulan telah berlalu dan dalam 6 bulan tersebut seorang bayi telah lahir. Bayi kecil cantik itu ialah inkarnasi Limuan. Bayi kecil itu kemudian diberi nama Zoro. Zoro kecil tidak suka berbicara sehingga orang-orang beranggapan kalau ia bisu. Nah, selama beberapa tahun Wang Lin masih sering mengunjungi Zoro. Kemudian setelah 1 tahun berlalu muncullah 6 orang kultivator hebat di tepi negara Chu. Orang-orang ini adalah orang yang Wang Lin temui di pelelangan pil. Tujuan orang-orang ini ialah tanah peninggalan immortal. Mereka telah direkrut oleh si gadis dari sekte Piao Miao sebelumnya. Kemudian di sisi lain ada seorang pemuda yang datang di negara Chu. Ini adalah seorang tuan utusan dari negara Vermilion. Pria muda yang menjadi utusan negara Vermilion menghampiri rombongan si gadis dan bertanya akan kemanakah mereka. Tidak ada yang berani berbohong. Mereka menjawab kalau tujuan mereka ialah tanah peninggalan immortal. Si tuan utusan tidak bertanya lebih jauh. Ia kemudian terbang ke arah di mana Wang Lin tinggal. Kelompok si gadis juga penasaran atas apa yang terjadi. Mereka mengikuti si tuan utusan tersebut. Perjalanan menuju utara, mereka melihat pagoda tempat tinggal Wang Lin. Mereka tidak bisa mendekat. Dari jarak 5 km, si tuan utusan menyampaikan salamnya. Si tuan utusan tersebut lalu menyampaikan salam pada Zheng Yu dan mengatakan bahwa ia adalah utusan dari negara Vermilion. Wang Lin tidak menjawab, namun tuan utusan tersebut terus berbicara. Ia mengatakan bahwa ia datang kemari bukan untuk mengambil tindakan terhadap Wang Lin, tapi menyampaikan surat tantangan dari Hongdi. Wang Lin kemudian menjawab sekaligus bertanya. Wang Lin bertanya kapan tantangan itu dilaksanakan dan bagaimana bisa negara Vermilion menemukan keberadaannya. Utusan itu menjawab bahwa tantangan itu akan dilaksanakan dalam 3 bulan ke depan. Dan untuk orang yang memberitahu lokasi Wang Lin itu adalah para petinggi di negara Vermilion. Utusan itu tidak tahu pasti orangnya. Nah, tentang tantangan bertarung, Wang Lin menolaknya setidaknya untuk sekarang. Wang Lin berkata akan menghadapi tantangan tersebut 10 tahun ke depan. Si tuan utusan tidak bisa menawar lagi. Ia lalu kembali ke negara Vermilion menyampaikan pesan Wang Lin. Kemudian, Wang Lin berbicara pada kelompok si gadis dan menyuruh mereka ke tempatnya. Wang Lin menyuruh mereka duduk dan meminum teh. Dari tindakan Wang Lin ini, Wang Lin telah mengekspos dirinya kalau ia dan Zheng Yu adalah orang yang sama. Wang Lin adalah Zheng Yu, orang yang mengambil lengan Hongdi di dunia abadi. Di sini kultivator dari rumah lelang bertanya apakah Wang Lin bisa menjual beberapa kristal energi abadi padanya. Di sini Wang Lin menjawab akan menjualnya jika ia telah menerobos ke ranah Soul Transformation. Wang Lin lalu mengalihkan pembicaraan. Wang Lin bertanya apa alasan mereka pergi ke peninggalan immortal. Wang Lin yakin selain untuk membawa mayat ayahnya, Zixin pasti ada hal lainnya. Si gadis yang bernama Zixin itu lalu mengungkapkan kebenarannya dan rahasia tentang tanah peninggalan immortal. Zixin menjelaskan bahwa di tanah peninggalan immortal terdapat pohon reinkarnasi. Berkultivasi di bawah pohon reinkarnasi ini dapat memungkinkan kultivator tersebut mendapatkan pemahaman baru tentang konsepsi. Bagi seorang soul formation ini adalah hal yang menarik. Nah, tapi bagi Wang Lin, itu biasa saja. Yang membuat Wang Lin tertarik ialah buah reinkarnasi. Buah ini memiliki kemampuan untuk membantu seorang yang ada di ranah soul formation akhir menerobos ke ranah soul transformation. Selain itu, buah tersebut adalah bahan yang baik untuk tubuh dewa kuno. Itu akan membantu membersihkan meridian tubuh dewa kuno. Peninggalan immortal. Tanah peninggalan immortal ialah tanah tempat tinggalnya orang-orang liar. Orang-orang liar yang dimaksud di sini ialah penduduk asli negara Vermilion. Jadi bisa dikatakan kalau orang-orang yang menguasai negara Vermilion saat ini adalah penjajah. Orang-orang liar ini kalah perang dan menetap di tanah peninggalan immortal. Kembali ke Wang Lin tidak bisa mengambil keputusannya sekarang. Ia akan memikirkan ulang apakah ikut serta atau tidak. Kelompok Zixin juga tidak memaksa. Mereka mengatakan akan menunggu Wang Lin selama sebulan di depan pintu masuk peninggalan immortal. Jika Wang Lin tidak datang, mereka akan meninggalkannya. Kembali ke Wang Lin. Setelah kelompok Zixin pergi, Wang Lin lalu memunculkan lenan Hongdi. Di sini Wang Lin memberikan kutukan agar Hongdi tidak dapat menembus ranah Soul Transformation. Kemudian setelah itu Wang Lin melepaskan segel perangkap pada kodok buntur dan menggantikannya dengan binatang penarik kereta yang didapat Wang Lin di dunia abadi. Ini adalah binatang terkecil yang mampu Wang Lin kendalikan. Meskipun yang terkecil, binatang itu nampak lebih kuat dari kodok buntur. Setelah memasuki gelang, ia menyedot energi spiritual Wang Lin. Nah, adapun nasib kodok buntur, ia dengan sukarela mengikuti Wang Lin dan tinggal di tas penyimpanan, tidak tinggal di gelang perangkap lagi. Kemudian Wang Lin akhirnya memutuskan untuk ikut ke tanah peninggalan immortal.
Di sini Wang Lin meminta izin ke Tinger untuk meminjam pedang abadi. Yang Wang Lin pinjam ialah pedang emas besar, namun ketika melihat pedang itu Wang Lin merasakan keakraban. Wang Lin merasa pernah melihat pedang tersebut di Sekte Hengyu. Mengambil pedang abadi tersebut, Wang Lin memasukkan beberapa jiwa pengembara untuk mengisi jiwa yang kosong pada pedang, namun hal ini tidak berdampak banyak, tidak mengembalikan kekuatan pedang abadi seperti awalnya. Sebelum pergi ke tanah peninggalan immortal, Wang Lin mengunjungi Limuan lagi. Wang Lin berpamitan dan menyiapkan penjaga. Tanah peninggalan immortal. Tanah peninggalan immortal adalah pegunungan yang dikelilingi oleh kabut hitam tebal. Ada sebuah lubang besar yang mana di sanalah tujuan mereka. Lubang itu terdiri dari beberapa lapisan, lapisan pertama, kedua, dan ketiga relatif aman, lapisan keempat akan sangat berbahaya. Pohon reinkarnasi ada di lapisan ketiga. Kemudian Wang Lin akhirnya sampai dan menemui kelompok Zixin. Wang Lin sedikit terlambat karena ia sempat disergap oleh orang liar. Orang liar yang menggunakan tato daun penduduk asli tanah peninggalan immortal. Nah, akankah tanah peninggalan immortal penuh dengan bahaya? Kita bahas di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.